Bro, gue mau pesen ayam bakar nih buat makan malam. Lu mau nggak bro? Enggak bro, gue kalau malam cuma makan ini bro. Buset, pisang kok makan timun. Cuman itu bro. Iya bro, gue lagi diet bro. Perasaan tadi siang lu makan juga dikit banget bro. Emang sehari masukin berapa kalori bro? Ya pokoknya di bawah 1000 kalori lah bro. Biar cepet turunnya bro. Nggak gitu juga kali bro. Ntar lama-lama sakit lo. Alah, lu sirik aja bro. Lu pasti ngiri kan kalau gue turun berat badan dengan cepet. Lu nggak mau gue jadi lebih kurus dari lu. Ntar cewek lu naksir sama gue kan? Suzon aja lu. Terserah lu dah. Jadi boleh nih bro. Boleh apaan? Kalau dietnya terserah lu lah, badan-badan lu. Yang penting gue udah ingetin bro. Bukan bro. Jadi boleh nih kalau cewek lu naksir sama gue bro. Jangan gitu ya lain kali. Waterpark, man. Oh, my friend is toxic. Defisit kalori terlalu besar. Akibatnya kalori masuk terlalu sedikit. Apa sih bahayanya? Apa yang bakal terjadi ke badan kita kalau kalori masuknya terlalu sedikit? Simak terus video ini. Hai, apa kabarnya semua? Sehat? Oh, bagus deh kalau sehat. Kerjaan gimana? Lancar? Oh, bagus kalau lancar. Hah? Bukan ngomong sendiri, kan ngomong sama kalian. Seperti biasa mau say hello dulu. Hello, it's me. Bukan ya. Mau say hello dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih sudah klik video ini. Kunci untuk diet menurunkan berat badan adalah defisit kalori. Pasti sering dengar kan? Kalau nggak sering dengar, berarti harus lebih sering nonton channel ini. Tapi bukan berarti semakin besar defisitnya semakin bagus. Jangan sampai karena kepengen kurus, kebelet kurus. Mana ya kalau dengarnya kebelet kurus? Karena kepengen kurus, akhirnya defisitnya besar banget, gila-gilaan. Dan kalori masuknya menjadi terlalu sedikit. Tapi emangnya kenapa sih kalau kalori masuk kita terlalu sedikit? Apa bahayanya? Apa yang bakal terjadi ke badan kita kalau sampai kalori masuk kita terlalu sedikit? Yang pertama, turun berat badan dengan cepat. Eits, tunggu dulu, jangan seneng dulu. Denger yang cepet-cepet langsung seneng. Padahal kan yang enak yang tahan lama. Diet maksudnya. Aman ya? Ketika kita memotong kalori masuk kita dengan jumlah yang besar, memang akan turun dengan cepat. Sebelumnya, kita hilangkan dulu kata memotong dengan besarnya. Defisit terlalu besar yang kita hilangkan. Ketika kita memulai defisit kalori, ketika kita memulai memotong kalori masuk, memang pasti akan turun berat badan dengan cepat. Walaupun tanpa defisit yang besar. Karena kemungkinan yang pertama kali turun adalah berat dari cairan tubuh kita dan sisa makanan. Nah, apakah lemaknya ikut turun? Tanpa pemotongan kalori yang besar, juga akan tetap turun selama kita dalam kondisi defisit kalori. Karena ya tubuh kita kekurangan energi dan akhirnya akan mengambil cadangan energi kita, yaitu si sel lemak kita untuk dijadikan energi. Sehingga lemak sudah pasti akan berkurang. Nah, sekarang kembali lagi ke pemotongan kalori yang besar. Apakah semakin besar maka lemaknya juga akan berkurang dengan cepat? Memang untuk awal itu akan terjadi. Tetapi selanjutnya apa yang bakal terjadi? Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah masuk ke metabolic adaptation atau bahasa Indonesianya adaptasi metabolisme. Ketika kita memotong kalori masuk kita dengan jumlah yang besar dari biasanya, selisih jauh dari biasanya,
dalam jangka waktu tertentu, tubuh kita nggak akan pasrah nurut gitu aja. Semut ketika mau dipites aja bisa gigit balik. Apalagi ini tubuh kita yang smart, yang luar biasa pinternya. Nggak akan tuh nurut aja. Bisa masuk ke fase yang dinamakan dengan starvation mode atau mode kelaparan. Mode kelaparan ini adalah insting alami yang akan dilakukan tubuh kita ketika kita mendapatkan pasokan energi terlalu sedikit dalam jangka waktu tertentu. Itu adalah mode bertahan hidup tubuh kita. Apa yang bakal terjadi? Berat badan yang tadinya turun dengan cepat tiba-tiba jadi stuck. Bingung nggak tuh? Udah bela-belain makan sedikit, udah bela-belain nahan lapar, akhirnya berat badannya jadi stuck. Kok bisa stuck? Padahal kan defisitnya gede, harusnya turun terus dong. Nah, pernah nggak kalian ketika lagi diet merasa lemas? Itu tandanya, itu salah satu ciri-cirinya. Ketika tubuh mendapat pasokan yang terlalu sedikit dalam jangka waktu tertentu, maka tubuh akan berusaha ngirit kalori keluar kita. Kalau kita bisa dengar percakapan otak kita dengan organ-organ kita, si otak lagi berkata gini nih, pasokan minyak goreng lagi dikit bos, irit-irit dulu. Minyak goreng, energi maksudnya BMR kita akan turun, massa otot kita akan turun. Nah ini nih, walaupun kita sudah latihan tiap hari, proteinnya cukup, tetapi kalau defisit kalori kita terlalu besar, kemungkinan otot kita akan tetap berkurang. Nah kalau sudah seperti ini, terus kita masih tetap ngotot nih, nggak mau tambahin kalori masuknya, bahkan dikurangin lagi supaya tetap bisa turun. Apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi selanjutnya adalah defisiensi atau kekurangan gizi. Ketika kita defisit terlalu besar dalam jangka waktu yang panjang, kekurangan gizi tidak terhindarkan, baik makro maupun mikro gizinya. Gejala-gejala kekurangan gizi berbeda-beda, tergantung zat gizi apa yang kurang. Contohnya, gondok akibat kekurangan yodium, anemia akibat kekurangan zat besi, beri-beri, bukan buah beri ya, penyakit beri-beri akibat kekurangan vitamin B1, meriang akibat kurang kasih sayang. Kok bisa meriang kurang kasih sayang? Kan meriang merindukan kasih sayang. Bercanda ya kalau yang itu. Bahkan ciri-ciri yang sepele yang kadang tidak diperhatikan, seperti rambut rontok, kulit kusam, pecah-pecah, gangguan hormon. Buat yang cewek mungkin haidnya jadi nggak lancar. Lemes, tadi udah disebutin ya lemes. Itu bisa jadi adalah ciri-ciri gejala kekurangan gizi. Anggap sudah terjadi gejala-gejala dari kekurangan gizi tersebut dan masih ngotot nggak mau benerin kalori masuknya. Berat sih nerusinnya. Tetapi bukan nggak ada ya, ada loh yang nekat tetap nerusin. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya bakal terjadi adalah gangguan fungsi organ-organ tubuh kita. Betul, nggak salah dengar, gangguan fungsi-fungsi organ. Kok bisa? Kalian ingat BMR? Apa itu BMR? Basal metabolic rate. Adalah kalori yang dibutuhkan untuk organ-organ kita bisa bekerja sebagaimana mestinya. Apa yang terjadi kalau itu tidak dicukupi dalam jangka waktu yang panjang? Nah, gangguan fungsi-fungsi organ bisa terjadi karena energi yang dibutuhkan tidak dicukupi. Organ-organ apa saja yang bisa terpengaruh ketika kita defisit terlalu besar? Ya semua, jantung, paru-paru, usus, empedu, hati, semua. Bahkan bisa komplikasi, nggak cuma satu. Kalau sudah sampai tahap ini, apa yang selanjutnya bisa terjadi? Gagal fungsi organ-organ tubuh kita. Bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. Bukan mau nakut-nakutin, bukan nggak mungkin. Sudah ada kasusnya.
orang sampai terkena gangguan kesehatan gara-gara diet yang ekstrim, bahkan sampai kehilangan nyawa. Sudah banyak contoh kasusnya. Kalau kalian yang mau nonton, kalian bisa tonton di diet horor yang edisi Halloween. Nanti saya cantumkan di description box di bawah. Nah, itu tadi efek yang bisa terjadi akibat kalori yang terlalu sedikit masuknya. Efek dari diet-diet ekstrim yang sangat rendah kalori. Belum ngomongin mental issue atau gangguan mental yang bisa terjadi seperti eating disorder. Konten ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti kalian supaya nggak diet, tetapi untuk mengingatkan kalian bahwa cara-cara yang ekstrim, diet-diet yang ekstrim yang cuman mikirin gimana caranya turun dengan cepat tanpa memikirkan hal lainnya, itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Efeknya mungkin akan terasa dalam jangka waktu yang panjang, tetapi jangan sampai kita menyesalinya. Mungkin ada beberapa yang mikir, nggak apa-apa nanti kalau sudah turun berat badannya cepet-cepet stop sebelum kena gangguan kesehatan. Ya nggak? Ya nggak? Betul bisa turun. Tetapi ketika kalian balik lagi ke pola makan sebelumnya, ya bakal naik lagi berat badannya, bakal membal lebih parah. Bisa jadi. Karena itu pilihlah cara diet yang sehat. Pilihlah pola diet yang bisa kalian terapkan untuk jangka waktu yang panjang. Yang bisa dijadikan sebagai lifestyle. Yang tinggal diubah sedikit goals-nya. Karena nggak mungkin kalian defisit kalori terus-menerus. Bisa nggak bagus juga untuk kesehatan. Nah, karena itu jangan lupa buat yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan tips-tips dan info-info tentang diet yang sehat dari channel ini. Masuk Pak Eko. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga info tadi bisa berguna dan menjadi pengingat bagi kalian. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, pencet tombol like-nya, bantu share. Sebarkan ke teman-teman kalian yang dietnya terlalu ekstrim, yang kalori masuknya terlalu sedikit supaya bisa nonton video ini juga. Jangan lupa juga untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Tetapi yang terjadi karena tubuh loh, kok bisa? Gimana caranya kok berat? Ketika kita defisit kalori dalam jumlah yang besar, lemas tadi udah disebutin, itu bisa makanya jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tips-tips dan trik-trik diet yang sehat dari channel ini. Sehat.